Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kecemasan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, akhir-akhir ini kita melihat dan mendengar sendiri banyak orang yang mengatakan dia merasa sangat cemas gitu Bapak. Melihat situasi, melihat masa depan yang tidak pasti gitu. Tapi dia sendiri kalau ditanya alasannya itu sebenarnya apa, yang kamu cemaskan apa gitu, dia sangat sulit itu untuk mengemukakan kecemasan. Akhirnya dia berkata, ya saya itu khawatir, saya itu takut dan sebagainya. Sebenarnya kecemasan itu apa Bapak? Ilmu psikologi membagi atau membedakan kecemasan dan ketakutan, Pak Gunawan. Ketakutan itu tuh didefinisikan atau dibedakan dari kecemasan dalam hal objeknya. Ketakutan memiliki objek yang jelas, sedangkan kecemasan mempunyai objek yang umum, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas, ditunjuk apa itu sumbernya. Jadi misalkan kita berkata begini ya, saya takut. Takut apa? Takut gagal. Gagal apa? Ya, ulangan saya itu tuh. Kenapa kamu takut? Karena kemarin saya tidak belajar. Sehingga hari ini tadi ulangan, saya nggak bisa. Dengan kata lain, itulah ketakutan. Ketakutan jadinya mempunyai sumbernya. Sangat jelas sekali. Atau kita terkena penyakit ganas, terminal, seperti kanker. Dan kita berkata, kita takut. Takut apa? Kita takut mati. Nah, itu takut karena memang mempunyai sumbernya yang jelas. Tapi kebalikannya, kita baru saja ujian. Dan dalam ujian itu tuh sebetulnya kita bisa kok. Jawaban-jawabannya bisa kita pikirkan dengan baik. Namun setelah ujian kita, waduh, cemas sekali ya. Takut sekali. Nah, kita tanyakan apa yang kamu takuti? Ya nggak tahu. Tadi bisa nggak bisa. Jadi apa yang kamu takuti? Ya nggak tahu. Cuma rasanya takut aja. Nah kita katakan itu cemas. Sebab tidak ada lagi objeknya. Tidak ada lagi sumber kenapa kok kita takut. Ya kita nggak sakit berat. Hanya pilek aja. Tiba-tiba kita ketakutan. Nanti kita sakit berat, sakit ini, sakit itu. Ditanya sakit kamu apa? Nggak ada. Dokter bilang apa? Sehat. Tapi apa? Ya tapi juga tetap takut. Nah itu kita katakan dia cemas. Cemas artinya perasaan takut yang umum menyeluruh, tidak mempunyai objek yang tertentu. Kita seringkali berkata tentang kekhawatiran Pak Paul ya. Misalnya saja mengatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya. Nah kekhawatiran di sini itu sebenarnya ketakutan atau kecemasan? Kecemasan. Jadi begini Pak Gunawan, kita itu tuh boleh takut karena kita manusia. Kalau kita menghadapi peristiwa yang begitu menakutkan, mengerikan, dan kita berkata, oh saya tidak takut. Justru saya kira kita ini tidak realistik ya, tidak manusiawi. Orang yang masih manusiawi akan berkata takut mengalami peristiwa-peristiwa yang terlalu mengerikan. Ya, misalkan kita berada di bawah gunung berapi yang sedang menyemburkan apinya dan memuntahkan lavanya. Apakah kita tidak takut? Takut ya, dan itu manusiawi. Kita terkena kanker yang ganas sekali, stadium 4, dan kita takut sekali. Itu manusiawi. Ya, jadi Tuhan menerima ketakutan kita itu tuh. Namun Tuhan juga ingin mengingatkan bahwa Dia akan bersama kita. Ya, jadi jangan sampai ketakutan itu tuh mengalahkan kita ya, karena kita harus yakin Tuhan akan bersama dengan kita. Tapi yang Tuhan selalu tekankan juga adalah kita jangan sampai cemas. Cemas soalnya kan tidak punya objeknya, sumbernya. Jadi terus ketakutan. Hidup yang penuh kecemasan adalah hidup yang memang seolah-olah tuh tidak ada Tuhan. Seolah-olah tuh tidak ada Tuhan yang bisa membantu, menolong kita. Sehingga semua hal dianggap oleh kita hal yang bisa membahayakan kita terus menerus. Kita tidak bisa lagi hidup optimal. Nah kalau itulah kualitas hidup kita, Tuhan pun memang juga tidak akan suka. Tetapi kan kecemasan itu pasti ada penyebabnya, walaupun itu tidak real dan sebagainya. Nah itu faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang itu bisa dikuasai oleh rasa cemas itu Pak? Biasanya ada dua Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita ini cemas kalau kita tidak memiliki informasi yang lengkap. Jadi kita hanya tahu sedikit tapi tidak tahu cukup. Nah biasanya kalau kita tidak mengetahui dengan cukup,
kita takut. Ya, misalkan dokter berkata kepada kita, ada yang salah ya, ada yang nggak benar dengan tubuhmu ini. Apa ya? Tidak tahu tapi ada yang nggak benar nih. Wah, itu tuh bisa membuat kita 3 hari 3 malam nggak tidur, memikirkan apa yang terjadi dengan tubuh saya ini nih. Kenapa? Kita tidak memiliki informasi yang lengkap. Anak kita pergi dan kita katakan jangan lupa menghubungi kita ya, telepon. Anak kita misalnya sudah remaja, kemudian dia pergi misalkan ke gunung ya, hiking. Tapi sudah 2 hari anak kita tidak pernah nelpon. Dan kita tidak bisa tahu dia berada di mana. Karena bilangnya hanya ke gunung apa misalnya. Nah, kita tidak memiliki informasi yang lengkap itu tuh. Ya, suami kita berkata, jam 8 saya pulang. Jam 8.30 belum pulang. Tidak ada kabar darinya. Kita tidak tahu lengkap apa yang terjadi dengan suami kita. Kita cemas. Jadi itu sumber pertama ya, tidak memiliki informasi yang cukup. Yang kedua yang membuat kita cemas adalah kekurang percayaan diri kita. Ya, misalkan kita pernah gagal ya waktu kita mencoba untuk ujian, misalnya ujian kedokteran ya, gagal sekali. Nah, kedua kali kita mau mengambil ujian itu, kita juga rasanya cemas. Meskipun kita sudah belajar dengan baik, tapi kok masih rasanya kok nggak enak, cemas. Karena pengalaman yang lampau. Jadi kalau kita merasa kurang yakin dengan diri kita, kemampuan kita memang akan lebih mudah dilanda kecemasan pula. Bapak, selain 2 sumber tadi, apakah ada pengaruh lain misalnya dari masa kanak-kanak begitu ya? Saya teringat 2 tokoh psikologi yang terkenal gitu ya, Sigmund Freud sama Karen Horney. Itu kan dalam teorinya mengatakan kalau anak-anak pernah mengalami entah diabaikan oleh orang tuanya atau keterpisahan begitu. Itu kan anak jadi cemas begitu. Ada pengaruhnya nggak Pak? Betul sekali. Nah, itu memang faktor-faktor yang lebih bersifat internal ya, itu yang lebih spesifik sekali. Kalau tadi 2 itu tuh bersifat umum, nah ini memang secara spesifik ya, yaitu ada orang-orang tertentu yang memang membawa modal kecemasan. Karena apa? Masa kecilnya dipenuhi dengan ketegangan. Ketegangan karena berbagai sebab. Nah, misalkan orang tua yang terlalu sering bertengkar, ribut keras-keras, banting pintu dan sebagainya. Atau dia sering dicela, dimarahi, dikritik sama orang tuanya. Tidak pernah ada yang baik tentang dirinya. Ya, jadi dia nggak merasakan keamanan itu tuh. Hidup penuh dengan ketegangan. Dia harus selalu was-was. Nah, anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga seperti ini, tatkala besar, cenderung membawa modal kecemasan itu tuh. Sehingga sedikit-sedikit, waduh, dia udah tegang sekali. Dia nggak bisa berpikir lagi, kacau sekali. Karena apa? Seolah-olah itu bahaya mengancam, bahaya yang besar sedang mau menerkamnya. Pak Paul tadi mengatakan bahwa minimnya informasi itu membuat seseorang bisa cemas. Tetapi ada orang tuh yang kalau diberitahu terlalu banyak, dia juga malah cemas gitu Pak Paul. Bisa, betul. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang juga Pak Gunawan membawa modal kecemasan bukan karena peristiwa spesifik yang tadi baru saja saya kemukakan, tapi ada orang-orang tertentu yang memang daya tahan menampung stresnya lemah. Nah, ini memang lebih bersifat organik. Organik artinya sesuatu yang lebih berkaitan dengan fungsi kerja otak kita, syaraf-syaraf di otak kita. Nah, kita tahu otak kita itu tuh ada syaraf-syaraf yang mengontrol misalkan agresivitas kita. Dan salah satunya mengontrol ketakutan, kecemasan, ketegangan. Nah, ada orang-orang tertentu memang yang ya secara organik, secara biologis, kemampuannya, daya tahannya untuk menahan stres itu lemah. Sehingga waktu dia tahu, justru dia ambruk. Karena apa? Dia tidak bisa menahan stresnya itu sendiri. Jadi sebetulnya yang menjatuhkan dia itu tuh bukannya informasi itu secara langsung. Bukan. Tapi informasi itu tuh akhirnya menimbulkan ketegangan. Ketegangan itu tuh yang membuat dia akhirnya jadinya ambruk. Berarti pasti ada akibat lain yang dialami oleh seseorang kalau dia cemas gitu Pak. Ada Pak Gunawan. Sekurang-kurangnya ada 3 yang bisa kita bicarakan. Yang pertama adalah dampak kecemasan, yaitu keresahan. Ini nih tahap paling rendah ya, tahap terbawah. Apa itu keresahan? Keresahan itu tuh kita dikuasai kecemasan, kita itu tuh mengalami kesulitan ya untuk bisa berkonsentrasi, untuk bisa berpikir dengan jernih, kita mulai gugup ya. Kenapa? Kita resah. Kita ini sedang bergolak ini nih.
Kita nggak bisa duduk dengan baik, dengan tenang, memikirkan. Tidak bisa. Kita jalan sini sana, kita telepon sana sini, kita tahu coba bicara dengan siapa. Keresahan ya. Nah, keresahan itu tuh menuntut adanya ketenangan. Nah, usaha kita itu tuh untuk mencari ini itu, nanya sama ini itu, bicara dengan ini itu sebetulnya upaya-upaya untuk mendatangkan ketenangan. Untuk apa? Agar ketenangan ini nih bisa akhirnya mengurangi keresahan kita itu tuh. Namun celakanya yang sering terjadi justru usaha-usaha kita itu tuh tidak berhasil. Malah bukannya tambah tenang, tambah resah. Yang lain apa Pak? Yang berikutnya lagi adalah kelumpuhan Pak Gunawan. Kalau kita sudah resah, cari bantuan ke sana ke sini, bicara dengan siapa-siapa, kok tidak mendapatkan jawaban yang kita butuhkan, ketenangan tidak kunjung datang, keresahan makin bertambah. Nah, level kedua adalah kita mengalami kelumpuhan secara emosionalnya, psikologis. Yaitu apa tuh? Energi kita benar-benar terkuras habis ya. Kenapa terkuras habis? Karena kita berusaha untuk menenangkan diri, melawan kecemasan ini nih. Nah, reaksi untuk melawan kecemasan itu lama-lama memang membuat kita akhirnya sangat letih. Sangat letih sekali sehingga kita tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Nah, pada titik itulah kita merasakan diri kita itu seperti lumpuh. Kita hanya bisa diam, tidak bisa apa-apa. Tapi dalam diri kita sebetulnya bergolak, cemas. Tapi di luarnya kita hanya bisa diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya benar-benar secara psikologis kita ini lumpuh. Orang yang mengalami kena dampak seperti ini ya Pak Pol, nggak mudah ya kalau kita misalnya ngomong baik-baik gitu. Udah, kamu jangan banyak khawatir deh, jangan gelisah. Ya ini kan juga belum tentu terjadi apa-apa segala macam. Itu yang nggak mudah menenangkan juga Pak. Tetap aja gelisah gitu. Betul sekali. Dan bahkan menurut orang-orang yang sering dilanda kecemasan, nasihat seperti itu tuh yang paling mengganggu mereka. Sebab mereka berkata begini, sesungguhnya saya juga tidak ingin begini, saya inginnya tenang, tapi tidak bisa tenang. Ya terus dilanda kecemasan. Maka sebetulnya reaksi yang paling baik ya dari orang lain yang hidup dengan orang yang mudah cemas ini adalah mendengarkan. Nah, kalau kita bisa memunculkan bukti konkret, kita munculkan, ya kita berikan sesuatu, berikan tanggal atau apa, sehingga kita bisa menenangkan hati dia dengan konkret. Tapi biasanya memang mereka-mereka ini tidak bisa ditenangkan dengan pembicaraan atau dengan coba meyakinkan dia. Mungkin Pak Gunawan atau Ibu Wulan pernah mengunjungi rumah sakit jiwa dan melihat pasien yang duduk diam, tidak berbuat apa-apa, bengong, tapi wajahnya tegang, kaku sekali. Nah, ini nih contoh dari kelumpuhan emosional atau psikologis. Sebetulnya di dalam dirinya dia menyimpan begitu banyak ketegangan, tapi dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Jadi semua energinya itu difokuskan untuk menekan, menghilangkan ketegangan itu, ketakutannya, kecemasannya itu tuh. Nah, akhirnya wajahnya menjadi sangat kaku, tapi tubuhnya pun juga ikut-ikutan diam, tidak berbuat apa-apa. Ya, lumpuh benar-benar secara psikologis. Kok ada orang yang karena kecemasan itu sampai nekat mau bunuh diri itu bagaimana? Nah, biasanya kalau orang sampai ingin bunuh diri itu adalah akibat dari gangguan yang lain Pak Gunawan. Bukan gangguan kecemasan, tapi gangguan depresi. Ya, gangguan depresi yang terlalu berat membuat orang akhirnya tuh memasuki tahap berikutnya, yaitu putus asa. Nah, jadi dalam perjalanannya kita mulainya dari cemas, kita resah, akhirnya kecemasan kita membuat kita lumpuh. Nah, kita berusaha berbuat sesuatu, tapi terus gagal, tidak bisa. Akhirnya kita memasuki depresi berat. Sebab semua usaha kita itu tuh tidak membuahkan hasil. Kita tetap ditimpa, dirundung, ditekan oleh ketegangan, ketakutan kita, oleh stres-stres ini. Kita mengalami depresi. Depresi jadinya adalah suatu kondisi terhimpit, tertekan yang sangat berat. Nah, akhirnya kita putus asa dan memikirkan mengakhiri hidup. Ada orang yang bisa menguasai kecemasannya itu terhadap orang lain, jadi tidak terlalu nampak walaupun dia cemas. Tapi ada pula orang yang langsung kelihatan itu berkeringat atau dia ngomongnya itu jadi gagap dan sebagainya. Bisa begitu Pak? Bisa Pak Gunawan. Memang masing-masing ya lain-lain ya. Ada orang yang memang sangat transparan sekali, dalam dan luarnya sama. Begitu dalamnya resah, langsung tampak di luar. Ada orang yang lebih bisa menguasai dirinya ya.
Tapi memang ya ukurannya bukan yang tampak di luar, tapi yang bergejolak di dalam itu. Papa, kalau yang tiga hal yang Papa jelaskan tadi kan itu dampak negatif ya kalau saya mengerti. Ada nggak sih kemungkinan cemas ini ada pengertian positifnya juga gitu? Saya pernah dengar maksudnya pernah baca bukunya yang dari Freud itu kan dikatakan cemas itu adalah sama dengan sirine akan datangnya bahaya begitu. Berarti kan itu bikin kita ya waspada dan sebagainya gitu, Papa. Saya kira dalam momen-momen tertentu kecemasan itu memang sehat. Ya, untuk ukuran atau untuk takaran tertentu kecemasan itu diperlukan. Misalkan anak kita berkata dia pulang jam 9 malam, sudah jam 10 belum pulang. Nah, seyogianya lah kita cemas. Ya, karena apa? Kita memang memikirkan apakah ada bahaya, apakah ada sesuatu yang terjadi, ya, sehingga kita itu akhirnya ya cemas. Nah, jadi cemas itu tuh bisa merupakan ya sirene untuk kita melindungi diri, mempersiapkan diri kita untuk kemungkinan yang buruk itu. Jadi dalam pengertian ini kecemasan memang ya bersifat positif. Ya, ada orang yang cemas itu lalu tidak bisa kerja gitu. Jadi kalau dia sudah cemas, dan itu sering kali terjadi, orang ini merasa cemas sehingga ya otomatis itu prestasinya sangat rendah gitu Pak Mas. Tidak produktif dan sebagainya dia. Nah, ini bisa jadi ya terpulang pada pertumbuhannya di rumahnya waktu dia masih dalam tahap yang lebih muda ya, atau lebih kecil. Kemungkinan ya dia dibesarkan dalam keluarga yang memang banyak ketegangannya. Sehingga ketegangan yang dialaminya pada masa-masa dulu itu tuh membuat dia lumpuh secara psikologis. Waktu orang tuanya bertengkar misalnya, dia harus diam di kamar. Dia mengurung diri. Ya, waktu mamanya atau papanya marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa terus menutupi dirinya dengan selimut di dalam kamar. Nah, akhirnya pola-pola seperti itu tuh dibawa sampai usia dewasa. Meskipun misalkan dia sudah dewasa, dia tidak lagi mengurung diri atau menyelimutkan tubuhnya dengan selimut, tapi secara fisik seperti itu, dia langsung lemes dan langsung diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, seringkali dia menyendiri kan, ke sudut atau ke ruangan tertutup lainnya, lalu dia bilang tidak mau diganggu lah untuk 1-2 jam gitu. Betul. Nah, kemungkinan besar itu memang adalah ya sisa-sisa pengalaman masa-masa kecilnya itu. Sebab itulah yang menjadi reaksi dia dulu. Dan sekarang setelah dewasa pun reaksi masa kecil itu tetap dipelihara dan dibawanya. Meskipun dia sendiri sebetulnya ya berharap dia tidak lagi dikuasai kecemasan seperti itu. Namun daya tahannya sudah rontok. Karena anak-anak justru akan bisa mengembangkan ketahanan yang kuat itu tuh di dalam rumah tangga yang tentram. Memang ada orang berkata, ya bukankah anak-anak kalau terlalu sering ya mendengar orang tuanya bertengkar, dia akan menjadi anak yang kuat sekali. Sebetulnya tidak. Kalau kita melihat ada anak yang keluar dari rumah yang banyak konflik ya, terus menjadi anak yang berandalan, suka berkelahi dan sebagainya, itu tidak menandakan dalam jiwanya dia tenang. Justru kebalikannya, jiwanya sangat rapuh. Karena rapuh itulah dia harus melindungi kerapuhannya dengan yang kekerasan-kekerasan itu, dengan mengancam orang, dengan melukai orang. Sebab dengan dia menundukkan orang, dia tenang. Dia mendapatkan kedamaian itu. Waktu dia merasa dia nggak bisa menundukkan orang dan dia di bawah, itu justru menghidupkan ketegangan dan ketakutannya. Maka sebetulnya perilaku berandalannya itu tuh sedikit banyak merupakan tameng untuk melindungi diri dari kecemasannya. Pak Paul, bisa nggak kalau ada orang yang mengalami momen seperti ini gitu ya, terutama sampai lumpuh tanda petik gitu ya, secara psikologis, nggak bisa kerja dan sebagainya begitu, kita anjurkan atau kita pasangkan lagu-lagu klasik, lagu-lagu tenang gitu, itu ada pengaruhnya nggak Pak dengan jiwanya jadi lebih reda gitu kecemasannya? Ada ya, jadi suasana luar akan mempengaruhi suasana hati, itu sudah tentu ya. Jadi misalkan lagu ya, selain dari lagu apalagi orang. Ada orang-orang yang memang bagi dia ya,
itu tuh mencerminkan kedamaian. Sehingga waktu dia bersama dengan orang-orang ini, meskipun situasinya belum berubah, dia merasa lebih damai. Ya, jadi bisa lagu, bisa juga orang. Ya, makanya kita sebagai penolong bagi sesama kita, ya ini penting ya kita bisa hadir di dalam kehidupan orang yang sedang mengalami kecemasan yang seperti ini. Iya, tapi mungkin yang lebih baik adalah bagaimana orang itu dibekali dengan kemampuan untuk bisa mengantisipasi kalau dia mengalami kecemasan. Apakah mungkin kecemasan itu diantisipasi itu, Pak? Bisa, Pak Gunawan. Jadi ada sebetulnya ya 2 saran lah ya yang bisa saya berikan untuk mengantisipasi dan melindungi diri ya dalam kecemasan ini. Yang pertama adalah lawan dari kecemasan adalah tahu. Ya, tahu. Semakin tahu sebetulnya tuh semakin kita itu tuh bisa mengurangi kecemasan dalam kasus yang normal ya, kecuali yang tadi itu yang saya sebut sebelumnya. Misalkan kita menderita penyakit yang memang berat, ya, tapi kita tidak tahu terlalu banyak tentang penyakit ini dan kita cemas sekali. Nah, saran saya adalah carilah informasi lebih banyak, bacalah buku-buku kedokteran. Masuk ke internet, cari apakah ada penyakit ini juga. Cari komentar orang-orang yang pernah mengalami penyakit ini. Makin banyak masukan-masukan seperti itu, meskipun bisa menakutkan kita, tapi sebetulnya itu karena kita lebih jelas, kita lebih bisa menghadapinya. Karena kejelasan menolong kita menyusun strategi, mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ya, jadi informasi untuk kita ketahui itu bisa menolong kita melawan kecemasan. Dan yang kedua adalah untuk mengantisipasi selalu sadari keterbatasan kita. Ya, keterbatasan dalam pengertian ya memang kita ini tidak selalu tahu, tidak selalu bisa menguasai keadaan, tidak selalu bisa mengubah sesuatu, tidak selalu bisa menangkal datangnya musibah atau apa. Akui keterbatasan kita. Ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Akui. Nah, di dalam pengakuan inilah kita datang kepada Tuhan. Sebab disinilah iman barulah bekerja. Tuhan, saya terbatas, saya bisa berhenti di sini, tidak bisa maju lagi. Tuhanlah yang maju setelah ini. Pak Pol, saya mau tanya dengan penjelasan yang nomor 1 tadi, mencari informasi secara lengkap-lengkapnya begitu. Misalnya ada kasus seorang istri cemas gitu ya dengan suaminya yang sering pulang malam, rapat dan sebagainya. Pokoknya dia mencurigai ada seseorang yang lain, wanita lain gitu. Tapi tetap suaminya nggak mau mengakui. Nah, kita sebagai orang luar sebenarnya mengetahui nih beberapa kali pernah ketemu suaminya pernah lagi pergi dengan orang lain, dengan wanita begitu. Apakah pengertian supaya dia nggak cemas, berkaitan dengan penjelasan tadi, ya diberi informasi yang selengkap-lengkapnya, jadi meredakan kecemasan dia, atau justru malah bikin dia tambah panik, Pak Paul? Saya kira dalam kasus seperti itu, kalau dia tahu kecemasannya berkurang, yang bertambah kemarahannya. Ya betul, kecemasannya berkurang karena dia tahu suaminya berselingkuh dengan orang lain. Jelas gitu. Jelas ya. Tapi dia akan marah. Ini saya kira ya menjadi awal perubahan dalam rumah tangga ini. Namun mudah-mudahan suaminya ya bersedia untuk bertobat ya, meninggalkan pasangan selingkuhnya dan sebagainya. Atau mungkin saja rumah tangganya pun ada masalah dan itu masalah perlu untuk dilihat oleh mereka berdua. Ya, jadi memang kecemasan langsung berkurang. Yang muncul memang adalah kemarahan. Gitu. Beralih. Bapak Rasul Petrus itu pernah mengatakan di dalam suratnya itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan itu sebab Ia yang memelihara kamu. Itu maksudnya apa, Pak? Yang pertama adalah kita secara rasional menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya mengakui keterbatasan diri kita. Saya nggak bisa lagi, Tuhan. Ini nih yang bisa saya lakukan, tapi selebihnya tidak bisa lagi. Jadi kita datang mengakui keterbatasan kita dan kita secara harafiah benar-benar menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan, kalau begitu saya tidak lagi bisa. Tuhan tolong, saya hanya bisa sampai segini. Nah, kadang-kadang ini yang susah kita lakukan, Pak Gunawan. Ada orang-orang tertentu yang seolah-olah itu tuh terus berkelahi, tidak mau menyerah. Harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Ya, sebanyak-banyaknya kita perbuat, itu betul. Tapi kalau sudah mencapai ujungnya, kita harus berkata, sudah sampai ujungnya Tuhan. Misalkan tentang kehidupan manusia.
Kita tahu ini di tangan Tuhan. Jadi sampai satu titik kita harus berkata, Tuhan tidak bisa lagi. Ini memang dalam wewenang Tuhan. Tapi ada pula orang yang menggampangkan, Pak Pol. Terserah Tuhan, apapun gitu. Tapi dia sendiri tidak bertindak banyak gitu. Nah, itu memang juga keliru. Jadi tadi saya mengatakan, berbuatlah. Sebisanya kita cari tahu, kita menolong diri kita, silakan. Namun, sampai titik tertentu, kita harus akui kita terbatas, tidak bisa lagi. Maka kita serahkan kepada Tuhan. Nah, langkah berikutnya adalah ini maksudnya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yaitu, kita berkata secara harafiah, saya tidak lagi mau memikirkan masalah itu. Dia harus benar-benar berkata, Tuhan, sekarang Tuhan yang pikul. Saya tidak lagi bisa memikulnya. Sebab saya pikirkan seperti apapun, saya tidak lagi dapat menemukan jalan keluarnya. Nah, kalau begitu buat apa dipikirkan lagi? Memangnya tidak bisa berbuat apa-apa kok. Kalau memang sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, benar-benar secara hati berkata, Tuhan, Engkau sekarang yang pikul. Pak Pol, di Matius 6, Tuhan Yesus juga pernah bicara tentang ini ya, kekhawatiran. Jangan engkau khawatir tentang hari esok. Karena setiap hari ada kesusahannya sendiri begitu. Khawatir hari esok kan memang maksudnya kekhawatiran pasti berkaitan dengan hari esok ya, bukan yang lalu-lalu kan udah terjadi. Justru yang belum terjadi yang memang kita khawatirkan. Dan berarti Tuhan Yesus juga katakan memang setiap hari juga memang ada kesusahannya, bukannya smooth, lancar begitu. Yang berarti ya ditegaskan adalah ya nggak usah lah khawatirkan yang di depan-depan itu, sehari-sehari dilewatin gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kekhawatiran kata Tuhan kan tidak menambahkan bahasa hidupmu. Iya. Artinya kekhawatiran itu tuh tidak mengubah apa-apa. Iya. Betul sekali. Yang mengubah apa-apa, jadi sebetulnya hanyalah dua. Pertama Tuhan. Yang kedua usaha manusia juga. Kita berbuat sesuatu. Makanya di dalam cara Tuhan bekerja, Tuhan seringkali melibatkan manusia. Manusia juga berusaha, berbuatlah sebanyak-banyaknya. Namun kita juga tahu bahwa akhirnya selalu kita harus katakan, Tuhan kehendak mulai yang jadi. Ya. Iya. Dalam situasi yang sulit seperti saat ini memang kita mesti belajar banyak untuk bagaimana hidup berserah kepada Tuhan, Pak Pol. Betul. Terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan kali ini. Juga Ibu Bulan, banyak terima kasih untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kecemasan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.